Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Ari Santoso. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kecakapan hidup nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke, yang pertama, nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila diambil dan digali dari kepribadian bangsa Indonesia dan adat istiadat yang berkembang dalam masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, nilai Pancasila tidak dapat diubah karena bisa dikatakan sebagai jiwa bangsa Indonesia. Pancasila dikatakan sebagai dasar negara sehingga muncul konsekuensi bahwa nilai-nilai Pancasila yang menjadi landasan pokok atau fundamental bagi penyelenggara pemerintahan. Pancasila yang telah diterima dan ditetapkan sebagai dasar negara seperti tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 adalah jiwa seluruh Indonesia. Di dalam Pancasila termuat nilai-nilai luhur yang harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau Eka Prasetya Pancakarsa berasal dari bahasa Sanskerta. Eka berarti satu atau tunggal, Prasetya berarti janji atau tekad, Panca berarti 5, dan Karsa berarti kehendak yang kuat. Eka Prasetya Pancakarsa berarti tekad tunggal yang untuk melaksanakan 5 kehendak dalam kelima sila Pancasila. Tekad yang tunggal berarti tekad yang sangat kuat dan tidak tergoyahkan lagi. Berikut ini nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang pertama, nilai dasar. Nilai dasar adalah merupakan nilai dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri. Artinya, bahwa nilai dasar adalah nilai asli, bukan tiruan. Bahwa Pancasila memuat 5 dasar nilai yang tentang penyelenggaraan negara. Yang kedua, nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai dasar yang diwujudkan dalam kebijakan, strategi, organisasi, sistem rencana, dan program yang menjabarkan lebih lanjut dari nilai dasar. Jadi di sini, bahwa dari nilai dasar itu nanti akan diuraikan menjadi nilai instrumental. Dari nilai instrumental nanti selanjutnya adalah nilai praksis. Nilai praksis sendiri adalah merupakan penjabaran dari nilai instrumental dalam situasi konkret pada tempat tertentu. Nilai praksis terdapat pada banyak wujud penerapan nilai. Nah, dari nilai dasar ke nilai instrumental, dan dari nilai instrumental itu nanti akan menjadi nilai praksis atau nilai yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun nilai luhur Pancasila yang dapat dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara adalah sebagai berikut. Pertama, nilai ketuhanan yang Maha Esa. 1. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Di sini dapat dijelaskan bahwa bangsa Indonesia ini menyatakan kepercayaannya dan dia yakin dan percaya bahwa Tuhan itu Esa atau Tuhan itu cuma ada satu. Yang kedua, manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Misalnya aja seperti orang Islam. Orang Islam yakin dan percaya bahwa Allah itu satu. Yang ketiga, mengembangkan sikap hormat, menghormati, dan kerjasama antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 4. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Indonesia merupakan negara yang beraneka ragam agamanya. Yang diakui atau disahkan oleh negara ada 6.
Dengan adanya 6 negara, dengan adanya 6 agama yang berbeda-beda, di sini dapat dibuktikan bahwa Indonesia mempunyai kerukunan antar umat beragama. Agama terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, dan mengembangkan sikap menghormati kebebasan dan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Jadi misalnya orang Islam melaksanakan ibadah sesuai dengan ajarannya, sedangkan orang Hindu, Kristen, Protestan, Katolik maupun Konghucu, kita serta semua umat seluruh bangsa Indonesia harus saling menghormati. Nilai yang kedua yaitu sesuai dengan sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial atau warna kulit. Mengembangkan sikap saling mencintai sama manusia. Untuk sila yang kedua ini, hubungannya adalah hubungan antara manusia dengan manusia. 3. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepos liro, yaitu saling menghargai antar sesama, misalnya dengan tetangga, dengan saudara. Selanjutnya, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain, yaitu di sini adalah apa? Yaitu memanusiakan manusia, memposisikan manusia pada posisinya, saling menghargai, menghormati, dan saling tolong menolong. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, misalnya ada bencana alam, suka memberikan bantuan. Berani membela kebenaran dan keadilan. Setiap orang harus mempunyai sikap berani dalam kebenaran keadilan, itu jujur. Bersikap adil terhadap sesama tanpa membeda-bedakan satu sama lainnya. Tidak bersikap semena-mena terhadap orang lain. Kita harus saling menghargai antar sama manusia. Bertindak sesuai norma dan aturan yang berlaku, tidak melakukan pelanggaran terhadap aturan yang ada. Mencintai, menghargai, dan menghormati terhadap sama manusia. Bersikap sopan, berperilaku santun, dan terhadap orang lain. Saling tolong-menolong antar sama manusia. Sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang pertama, mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan kesehatan, keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. 2. Sanggup rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. 3. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa Indonesia. 4. Mengembangkan rasa kebanggaan terhadap kebangsaan dan bertanah air Indonesia. 5. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Ikut serta dalam kegiatan masyarakat seperti gotong royong, kerja bakti, pos ronda, dan kegiatan lainnya. Menumbuhkan sikap persatuan dan kesatuan agar tercipta kedamaian dan kesejahteraan dalam hidup bermasyarakat. Tidak boleh membeda-bedakan ras, suku, agama, karena semboyan kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda walaupun tetap satu jua. Di sini dalam sila ketiga persatuan Indonesia dijelaskan bahwa kita merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kenapa? Karena Indonesia yang beraneka ragam dapat dipersatukan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat, kerakyatan dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan persahabatan perwakilan. Selalu mengadakan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan masalah. Tidak memaksakan kehendak pada orang lain. Mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Menghormati hasil musyawarah. Ikut serta dalam pemilihan umum. Menghargai pendapat dan perbedaan orang lain.
tidak mementingkan kepentingan pribadi. Keadilan sosial bagi Rakyat Indonesia atau sila kelima. Yang pertama, sadar dalam mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan serta gotong royong. Selanjutnya, mengakui hak milik untuk hal-hal bermanfaat bagi orang lain. Sadar agar menghargai karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Mengembangkan sikap adil antar sesama. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Menghormati hak orang lain. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Suka bekerja keras. Menegakkan hukum dan HAM. Nah, dari 5 sila tersebut tadi dapat disimpulkan bahwa dalam kehidupan sehari-hari antara sila 1 sampai sila kelima itu saling terkaitan atau saling ketergantungan, tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Nah, contoh-contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, lingkungan keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama dalam pembentukan karakter dan kepribadian seseorang. Dalam keluarga, seseorang untuk mengalami proses pertumbuhan fisik dan kepribadian. Membiasakan diri berlaku sesuai dengan nilai Pancasila berbagai aspek kehidupan. Yang pertama, di lingkungan keluarga. Menanamkan nilai Pancasila pun diperkenalkan oleh orang-orang tua sejak dini. Anak dapat diberikan berbagai teladan tindakan dalam bersikap dan berperilaku. Memberikan teladan terhadap ada anak-anak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Misalnya, 1. Berbakti kepada kedua orang tua. Orang tua menyayangi sesama anggota keluarga, saling menghormati sesama anggota keluarga, saling menyayangi dan melindungi antar keluarga, saling membantu anggota keluarga, bersikap adil kepada semua anggota keluarga, mengerjakan tugas rumah bersama-sama, ikut bermusyawarah bersama anggota keluarga, selalu menjaga nama baik keluarga. Nah, dari 9 contoh perilaku di lingkungan keluarga ini adalah merupakan penjabaran dari 5 sila Pancasila. Nah, di lingkungan sekolah, dalam pendidikan awal, di sekolah peran guru sangat besar dan dominan. Nilai-nilai Pancasila dapat dibangun dan ditumbuh kembangkan pada tahap ini terlebih melalui proses pembelajaran di sekolah. Nilai Pancasila dapat diwujudkan melalui program pembiasaan pengembangan budaya di lingkungan sekolah seperti budaya 3S, yaitu senyum, sapa, dan salam. Nah, berikut ada 9 perilaku atau peran dalam kehidupan di lingkungan sekolah. Yang pertama, menghormati teman yang berbeda agama, menjalankan perintah agama masing-masing, melakukan kewajiban sebagai seorang siswa, menolong teman yang kesulitan belajar dengan giat agar dapat mengembangkan nama baik sekolah, menyelesaikan perbedaan dengan cara musyawarah, tidak memaksakan kehendak dalam berdiskusi, bergotong royong, membersihkan sekolah, bersikap adil kepada teman. Ketiga, di lingkungan masyarakat. Yang pertama, mengedepankan musyawarah ketika mengambil setiap keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat atau kepentingan bersama. Dalam musyawarah atau masyarakat dapat memberikan contoh sikap demokratis dengan menanamkan sikap saling menghargai perbedaan dalam berpendapat, menyampaikan pendapat dengan cara yang benar dan menghargai setiap keputusan musyawarah. Mendorong sikap kekeluargaan melalui berbagai tanda seperti gotong royong, membantu keluarga yang terkena musibah, mendorong dan meningkatkan rasa cinta tanah air dengan kepedulian terhadap lingkungan, serta melakukan gotong royong membersihkan lingkungan menjelang kemerdekaan. 4. Di lingkungan berbangsa dan bernegara.
Karakter bangsa dan negara Indonesia yang beragam mengharuskan warganya untuk menjalankan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, memberikan bantuan kepada korban bencana alam dalam bentuk uang atau materi, pakaian layak pakai, makanan, dan bantuan psikologis. Tidak membeda-bedakan suku, agama, adat, dan ras dalam pergaulan sehari-hari. Menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah seperti pemilu, mencintai dan menggunakan produk-produk dalam negeri, mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, menjaga fasilitas umum, membayar pajak, serta turut serta menjaga keamanan dan ketentraman dalam masyarakat. Untuk penugasannya dalam aktivitas sehari-hari di rumah. Berilah tanda cinta pada salah satu kolom sesuai dengan sikap kalian sehari-hari dengan kriteria sebagai berikut. 1. Selalu. 2. Sering. 3. Kadang-kadang. 4. Tidak pernah. Berikan pula alasan mengapa kalian bersikap demikian. Untuk tugasnya bisa dilihat sendiri dalam slide berikut. Sedangkan penugasan kegiatan aktivitas sehari-hari. Ini tugas yang kedua. Sama keterangannya. Nanti bisa di download sendiri di dalam modulnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.